Dalam bayang-bayang janji manis dan cinta terlarang, terdapat kisah kelam yang menggetarkan, sebuah jalinan asmara yang berubah menjadi tragedi memilukan. Namun, di antara keterlibatan cinta dan hasrat, seorang wanita cantik rela menjadi simpanan om-om hanya demi materi. Bahkan mereka sering bersama di penginapan milik om-om tersebut, hingga mereka terjerat dalam alur takdir yang tak terduga. Lantas bagaimana kisah ini bermula? Yuk kita bahas. Seorang pria bernama Tarmizi Mahirat, seorang pengusaha kaya dari Raja Basa, Bandar Lampung, terkenal memiliki banyak usaha seperti toko bunga, tempat cuci mobil, penginapan, dan lainnya. Lahir pada tanggal 27 Mei tahun 1968, dia tinggal di Jalan Pramuka, Raja Basa. Pada usia 57 tahun, Tarmizi, yang juga ketua RT dan hobi memelihara burung, bertemu dengan Feby Kurnia Antika, mahasiswi berusia 21 tahun, melalui aplikasi Kencan. Feby, yang juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti Caca, adalah warga Kemiling, Bandar Lampung. Keduanya menjadi dekat dan pada November tahun 2021, mereka memutuskan untuk bertemu pertama kali di sebuah penginapan yang dikelola oleh keluarga Tarmizi di Raja Basa, Bandar Lampung. Dari perkenalannya dengan Tarmizi, Caca mengetahui bahwa dia adalah pengusaha kaya dan terkenal di Bandar Lampung. Hubungan mereka berkembang menjadi asmara meskipun Tarmizi baru saja menikah lagi dan Caca sendiri memiliki kekasih, Bagastio Juanda, seorang mahasiswa berusia 22 tahun dari Lampung Tengah. Tarmizi seringkali merayu Caca dengan janji-janji besar seperti mobil, rumah, dan modal usaha. Namun, setelah hampir 8 bulan, Caca mulai frustrasi karena Tarmizi tidak memenuhi janjinya dan menjadi sulit dihubungi. Kekecewaan Caca terhadap Tarmizi bertambah karena ia merasa ditipu oleh janji-janji kosong. Akhirnya, Caca berbagi ceritanya dengan kekasihnya, Bagastio, yang awalnya marah tapi kemudian mendukung Caca setelah dia menyampaikan rencana untuk mendapatkan keuntungan dari situasi tersebut. Rencana mereka berujung pada ide untuk menghilangkan Tarmizi dengan bantuan Bagastio. Setelah itu, Bagas mengajak adiknya, Ed, yang baru berusia 17 tahun, dan temannya, Adik, yang berumur 18 tahun dan berasal dari Natar, Lampung Selatan, untuk terlibat dalam rencana mereka. Mereka menyusun sebuah skenario di mana Caca akan memancing Tarmizi dengan mengajaknya bertemu. Meskipun awalnya Tarmizi ragu, akhirnya dia setuju untuk bertemu pada Selasa malam, tanggal 21 Juni tahun 2022, di sebuah penginapan di Raja Basa, Bandar Lampung. Mereka menginap semalam dan keesokan harinya, tanggal 22 Juni berencana untuk pergi bersama dengan mobil Toyota Fortuner milik Tarmizi untuk jalan-jalan ke pantai Sebalang di Kalianda, Lampung Selatan. Caca memberitahu Tarmizi bahwa sepupunya juga ingin bergabung dalam perjalanan tersebut. Tarmizi, tanpa curiga, menyetujuinya. Mereka berencana untuk menjemput Bagas, yang sebenarnya adalah pacar Caca, bersama dengan Ed dan adik sebelum menuju ke pantai. Dengan demikian, mereka berlima akhirnya berangkat bersama menuju pantai Sebalang di Lampung Selatan, mengikuti skenario yang telah direncanakan oleh Caca dan Bagas. Dalam perjalanan mereka ke pantai Sebalang, yang terletak di daerah sepi, salah satu dari mereka menarik leher Tarmizi dari belakang hingga dia pingsan. Setelah tiba di pantai, berlanjut dengan Tarmizi gebukin, dan salah satu pelaku mengakhiri nyawanya dengan memilukan. Setelah itu, mereka membawa tubuh Tarmizi berkeliling kota untuk mencari tempat pembuangan jenazah yang aman. Akhirnya, mereka memilih sebuah area perbukitan dekat Danau Bekri, Kampung Sinar Banten, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah sebagai lokasi untuk menguburkan Tarmizi. Pada pagi hari, mereka menggali sebuah lubang secara asal-asalan dan menguburkan tubuh Tarmizi di dalamnya, menutupinya dengan dedaunan dan ranting kering yang ditemukan di sekitar. Setelah melakukan penghabisan tersebut, para pelaku berkumpul di rumah Feby alias Caca untuk merencanakan penjualan mobil Toyota Fortuner milik Tarmizi. Mereka berhasil menjual mobil itu seharga 160 juta rupiah dan menggunakan uang tersebut untuk bersenang-senang. Ed dan adik masing-masing membeli ponsel iPhone baru dan menerima sejumlah uang. Namun, pada Sabtu sore, tanggal 25 Juni tahun 2022, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, seorang warga yang sedang mencari kayu bakar di sekitar Bukit Danau Bekri menemukan tangan dan kaki yang pucat tersembul dari tanah, tersembunyi di antara dedaunan dan ranting kering, yang memulai terungkapnya kejadian tersebut. Awalnya, warga tersebut mengira benda yang ditemukan adalah patung manekin yang dibuang. Namun, setelah melihat lebih dekat dan menyadari adanya jam tangan di pergelangan tangan yang terlihat,
dia menyadari itu adalah jenazah. Warga tersebut kemudian kembali ke rumah untuk memberitahu anaknya, Aika, tentang penemuannya dan melaporkan hal itu kepada ketua RT, yang selanjutnya menghubungi polisi. Ketika berita tentang penemuan mayat mulai tersebar, para pelaku penghabisan mulai panik. Feby alias Caca, yang dianggap sebagai otak di balik penghabisan, bersama dengan pacarnya, Bagas, melarikan diri ke Palembang. Sementara itu, Ed, adik Bagas, dan teman adiknya memilih untuk kembali ke rumah mereka masing-masing, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Polisi, bekerja sama dengan tim forensik, melakukan pemeriksaan dan menentukan bahwa korban telah meninggal sekitar 3 hari sebelum jenazahnya ditemukan dengan luka yang disebabkan oleh benda tumpul di tubuhnya. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Demang Sepulau Raya, Kabupaten Lampung Tengah, untuk visum dan autopsi. Berdasarkan penyelidikan dan hasil autopsi, polisi berhasil mengidentifikasi korban sebagai Tarmizi Maherat, seorang pengusaha berusia 57 tahun yang cukup terkenal di Rajabasa, Bandar Lampung. Investigasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa pada malam Selasa, tanggal 21 Juni tahun 2022, Tarmizi memberitahu keluarganya bahwa dia akan pergi ke Liwa, Lampung Barat, untuk menjemput istri barunya. Dia membawa mobil dan sejumlah uang yang cukup besar, yang rencananya akan digunakan untuk mengelola usaha beras di Liwa bersama istrinya. Namun, sejak saat itu, Tarmizi tidak bisa dihubungi lagi, sampai keluarga menerima kabar tentang penemuan jenazah pada malam Sabtu, tanggal 25 Juni. Hasil penjualan mobil milik korban, Tarmizi, aksi keji ini terungkap tidak hanya sebagai tindak pidana penghabisan tetapi juga pencurian dan penipuan. Caca, yang awalnya berharap mendapatkan kekayaan dan keuntungan dari hubungannya dengan Tarmizi, akhirnya harus menghadapi konsekuensi serius atas perbuatannya. Begitu pula dengan Bagas, Ed, dan adik yang terlibat dalam rencana penghabisan ini. Pengakuan Caca kepada polisi mengungkap motivasi di balik penghabisan tersebut, yaitu rasa kecewa dan marah karena merasa dibohongi oleh Tarmizi. Hal ini menyoroti betapa jauhnya beberapa orang akan pergi karena dorongan emosi dan harapan materialistik, hingga akhirnya terjerumus dalam tindak keji. Penangkapan para pelaku merupakan langkah penting dalam proses keadilan untuk Tarmizi dan keluarganya. Meskipun tidak bisa mengembalikan nyawa yang hilang, setidaknya dapat memberikan sedikit kelegaan kepada keluarga korban bahwa pelaku telah ditangkap dan akan diadili sesuai dengan hukum. Kasus ini juga menjadi peringatan keras terhadap bahaya dari hubungan gelap dan janji-janji manis yang tidak bertanggung jawab, yang bisa berujung pada tindakan memilukan. Kejadian ini mengajarkan pentingnya menjaga nilai-nilai moral dan etika dalam setiap tindakan, serta konsekuensi hukum yang akan dihadapi jika melanggar hukum. Kasus ini memperlihatkan bagaimana sistem peradilan bekerja dalam menangani perilaku serius seperti penghabisan yang direncanakan dan pencurian. Vonis yang dijatuhkan kepada para pelaku mencerminkan berbagai aspek, termasuk peran masing-masing dalam kejahatan, usia mereka, dan kemungkinan pemberatan atau peringanan hukuman berdasarkan bukti dan motivasi di balik tindakan mereka. Keputusan pengadilan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan jaksa kepada Feby, Kusuma Antika alias Ica alias Caca alias Chelsea, dan rekan-rekannya, mungkin mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk pengakuan dan kerjasama mereka selama proses hukum. Namun, perbedaan antara hukuman yang dijatuhkan dan tuntutan jaksa juga menunjukkan bagaimana hukum mencoba menimbang antara keadilan, rehabilitasi, dan hukuman. Hukuman bagi Ed, yang masih berusia 17 tahun, juga mencerminkan pertimbangan khusus terhadap usia pelaku dan peran mereka dalam kejadian ini. Hukum seringkali memberikan perlakuan yang berbeda terhadap pelaku di bawah umur, dengan lebih fokus pada rehabilitasi dibandingkan hukuman keras, terutama jika mereka dianggap bisa berubah dan memperbaiki diri. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah mengajarkan bahwa tindakan kriminal tidak pernah membawa keuntungan jangka panjang. Janji-janji manis dan keinginan materialistik bisa mendorong seseorang ke jalur yang salah, berujung pada konsekuensi serius seperti hukuman penjara. Penting untuk menjaga integritas dan moralitas dalam setiap tindakan, serta memahami bahwa kehidupan tidak dapat dibeli dengan uang. Keputusan yang cerdas, bijaksana, dan bertanggung jawab akan membawa kedamaian dan kebahagiaan jangka panjang. Sementara tindakan kriminal hanya akan merusak hidup seseorang dan melukai banyak orang di sekitarnya. Lantas siapakah yang salah dalam cerita ini? Silahkan komen di bawah, serta jangan lupa like dan subscribe.